Selamat datang di Daya Pesantren Jabal Nur Jadid. Daya Pesantren Jabal Nur Jadid terletak di Desa Merandi, Kecamatan Lembah Sabil, Kabupaten Aceh Barat Daya. Didirikan pada tahun 1995 oleh almarhum Tuku Nyakdi Wan Hasbi dan menjadi daya terpadu dari tahun 2007. Daya Pesantren Jabal Nur Jadid lahir di tengah-tengah masyarakat dan turut berperan aktif dalam upaya membangun dan mencerdaskan kehidupan bangsa agar menjadi tunas bangsa yang memiliki akhlak mulia, mandiri, kreatif, inovatif, handal, dan tangguh, serta memegang teguh prinsip agama dan jati diri bangsa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Hadirin wal hadirat yang kami muliakan, ahlan wa sahlan Daya Pesantren Jabal Nur Jadid, daya yang masih sangat muda dan di dalam usianya pun kalau bisa dikategorikan masih sangat remaja. Berdiri tahun 2002 dan terpadu mulai tahun 2007, terus berbenah sampai saat ini sudah menginjak pada tahun 2022. Dalam prosesnya, Daya Pesantren Jabal Nur Jadid adalah daya yang tidak hanya memfokuskan ke satu bidang, tapi di Daya Jabal Nur Jadid memiliki bidang-bidang yang cukup luas, yang dengan tujuan para santri dan santriwati ditempa, dipapa, dibina untuk menjadi kader-kader yang siap terjun di lapangan, di masyarakat dengan segala kemampuan yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Pondok Pesantren Jabal Nur Jadid, seperti yang kita lihat pada saat sekarang ini, tidaklah membangun pondok pesantren ini sama seperti kita membangun sebuah bangunan atau seperti kita membangun sebuah jalan dan lain sebagainya. Tapi penuh proses dan liku-liku yang kita hadapi. Pondok Pesantren Jabal Nur Jadid ini berawal berdiri di
Desa Ujung Padang, Kecamatan Mangging, dengan nama Pondok Pesantren Jabal Nur. Di sana didirikanlah sebuah pesantren Jabal Nur oleh abi kita Tengku Nyak Diwan Hasbi, sehingga berjalan hingga tahun 2002. 7 tahun lamanya pondok pesantren ini berjalan dan menapaki pendidikan di Desa Ujung Padang, sehingga beliau memindahkan pondok pesantren tersebut atau pondok pesantren Jabal Nur pindah ke daerah sekarang ini, yaitu di Desa Merande, Kecamatan Lembah Sabil, dengan nama Pesantren Jabal Nur. Pada tahun 2002 ini pesantren beliau dirikan di Desa Merande ini. Kemudian setelah beliau memimpin pesantren ini dengan dibantu oleh anak-anak dan dewan guru yang ada, sehingga pada satu saat ketika itu beliau berpikir untuk melanjutkan generasi kepemimpinan pesantren ini, sehingga pada tahun 2004 beliau menunjuk anak beliau yang bernama Tengku Armia Nyak Diwan. Beliau serahkan segala tongkat kepemimpinan ini kepada Tengku Armia untuk melanjutkan pendidikan yang ada di Pondok Pesantren Jabal Nur Jadid. Kemudian Tengku Armia melanjutkan dan memikirkan tentang proses pendidikan pondok pesantren ini, sehingga beliau aktif dalam segala organisasi dan memanggil kawan-kawan, rekan-rekan sekalian untuk bahu-membahu membantu beliau dalam memajukan roda pendidikan yang ada di Jabal Nur Jadid. Sehingga proses berjalan selama 3 tahun. Tengku Armia tidak merasa puas dengan adanya pendidikan salafiyah atau pesantren tradisional yang ada di Jabal Nur Jadid ini. Sehingga beliau memutuskan satu pemikiran bahwa anak-anak di samping dibekali oleh ilmu-ilmu agama atau ilmu pendidikan kitab-kitab kuning, anak-anak ini juga harus dibekali dengan ilmu-ilmu yang lain, seperti keterampilan berbahasa Arab dan berbahasa Inggris, keterampilan untuk menguasai ilmu-ilmu lainnya, seperti ilmu matematika, ilmu bahasa Inggris, ilmu fisika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, dan lain-lainnya. Sehingga beliau memutuskan untuk menjadikan pesantren Jabal Nur Jadid ini menjadi sebuah pesantren yang terpadu, dipadukan dengan pendidikan formal. Di samping adanya pendidikan non formal dan ada pendidikan formal seperti sekolah. Maka pada tahun 2007 beliau memutuskan untuk mendirikan pondok pesantren Jabal Nur Jadid ini menjadi terpadu. Dan hingga dengan adanya terpadu tersebut dapat berjalan seperti sekarang ini. Jadi yang namanya kita hidup jauh dari keluarga, jauh dari orang tua,
itu pastinya kita hidup lebih mandiri gitu. Di sini semua yang kita lakukan pasti tidak mengandalkan orang lain. Semuanya akan kita lakukan dengan sendiri. Jadi segala sesuatu yang kita pikir nggak bisa kita lakukan, ternyata bisa kita lakukan karena kita mau melakukan hal tersebut. Begitu juga ketika kita lagi ada masalah, itu pasti kita akan mencoba menyelesaikannya sendiri tanpa mengandalkan orang lain juga. Dan beruntung kalau kita punya teman-teman yang setia, itu pasti mereka akan sangat membantu kita. Misal, ketika kita lagi nggak ada uang, itu pasti mereka nanti bakalan mencoba membantu kita, ngasih jajan, ngasih makanan gitu. Dan yang menarik lagi, kita hidup di pesantren, di sini banyak kegiatan yang kita lakukan dengan ngantri. Jadi santri identik dengan ngantri. Misalnya waktu kita makan itu kita harus ngantri panjang-panjang gitu. Terus waktu nelpon juga, waktu ke WC juga. Pokoknya banyak gitu kegiatan yang harus kita lakukan dengan mengantri. Dan yang sangat saya sukai di sini juga, di samping banyaknya kegiatan belajar, di sini juga banyak kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan hiburannya. Misalnya kayak pramuka, seni, kayak rapat geleng, pantomim, drama, nasyid. Dan juga di sini ada muhadarahnya. تتضمن سرقة كما قالها دكتور فردوس اليوم أن بعض آثار السرقة من وسائل. Terus kegiatan olahraga, kegiatan silat, dan juga sesekali kami rihlah ke pantai-pantai yang ada di dekat daerah sini. Dengan itu membuat santri-santri di sini tidak merasa jenuh. Enaknya kita hidup di pesantren itu, di sini kita banyak melakukan kegiatan ekstrakurikuler, sehingga kita di sini tidak merasa stres ataupun jenuh dengan padatnya kegiatan belajar. Kemudian di sini juga kita dapat banyak teman-teman baru, saudara-saudara yang berasal dari berbagai daerah. Jadi banyak hal-hal yang kita dapatkan di pesantren dan gak ada di luar sana. Intinya yang saya rasakan selama saya hidup di pesantren, menambah wawasan, meningkatkan kedisiplinan, dan juga membentuk karakter diri menjadi lebih baik. Bukan hanya fokus kepada pelajaran formal sekolah dan juga bukan fokus hanya pelajaran pesantrennya saja, tapi semua bidang. Di pagi hari anak-anak sekolah supaya untuk menguasai pelajaran umumnya, tapi di sore hari mereka juga belajar pesantren, kitab-kitab kuning, bagaimana khasnya kitab Salafiyah Aceh. Dan di samping itu para santri juga dibina dengan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler, scouting skill yang memang itu menjadi khas santri dan santriwati Jabal Nur. Mereka juga disiapkan untuk bagaimana menguasai kegiatan pramuka. Dalam kegiatan pramuka, alhamdulillah, Gudeg Pramuka Jabal Nur Jadid sudah memiliki nama, khususnya di kabupaten maupun di provinsi. Begitu juga para santri dibina untuk menjadi anak-anak yang hafiz Al-Quran, sehingga para santri dan santriwati cukup bersaing ketika dalam kompetisi tahfizul Quran, dan alhamdulillah beberapa orang sudah menyelesaikan hafiz Quran 30 juznya. Dan begitu juga para santri dan santriwati juga ada kegiatan seni. Salah satunya adalah seni Rapai Geleng. Rapai Geleng ini pada puncaknya saat itu sampai pernah tampil di Senayan Jakarta, di Sabang, di Banda Aceh, dan di daerah-daerah lain. Dan bahkan kegiatan rutin selalu mendapatkan undangan untuk tampil ke daerah-daerah.
Begitu juga ada kegiatan bela diri seni silat yang memapa santri dan santriwati untuk memiliki badan yang bugar, yang sehat, yang mampu menjaga diri mereka. Yang selanjutnya ada kegiatan-kegiatan olahraga dan lain sebagainya yang rasanya kegiatan itu tidak bisa kami sebutkan satu persatu karena begitu banyak kegiatan para santri dan santriwati. Semua ini dibina dengan sebuah tujuan, yaitu bagaimana anak-anak kita yang memiliki kemampuan yang serba bisa atau mereka ini dikatakan multi talenta yang siap terjun dalam kondisi apapun dan di mana tempat manapun, insya Allah mereka siap untuk menjadi khairul ummah, menjadi penyeru bagi masyarakat dan harapan bagi kita semua. Demikianlah, terima kasih. Inilah kami Daya Pesantren Jabal Nur Jadid dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.